Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Paputungan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas A semester 1. Saya di sini akan membahas materi tentang aksiologi. Yang pertama yaitu, apa itu aksiologi? Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios, yang berarti nilai dan kata, dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia 1995 adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono, seperti yang dikutip Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy, dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Selanjutnya yaitu implikasi aksiologi dalam pendidikan. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi baik benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak. Jelas merupakan tugas utama pendidikan. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Nilai-nilai di dalam rumah tangga atau keluarga, tetangga, kota, negara adalah nilai-nilai yang tidak mungkin diabaikan dunia pendidikan, bahkan sebaliknya harus mendapat perhatian. Ajaran Islam merupakan peringkat sistem nilai, yaitu pedoman hidup secara Islami, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Abu Dinata adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh, taat beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam, di antaranya yang pertama mengandung petunjuk akhlak, yang kedua mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat, ketiga mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik, yang keempat mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam filsafat pendidikan modern, dikenal beberapa aliran antara lain progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Menurut bahasa istilah, progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju kebaikan. Aksiologi progresif dalam pandangan progresivisme, di bidang aksiologi ialah nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, dengan demikian menjadi mungkin adanya saling hubungan. Jadi, masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, kecerdasan dari individu-individu. Nilai itu benar atau tidak benar, baik atau buruk, apabila menunjukkan persesuaian dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. Pandangan pendidikan progresivisme menghendaki yang progresif. Tujuan pendidikan hendaklah diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus.
Pendidikan hendaklah bukan hanya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik untuk diterima saja, melainkan yang lebih penting daripada itu adalah melatih kemampuan berpikir dengan memberikan stimuli-stimuli. Selanjutnya yaitu aliran esensialisme. Pada dasarnya, filsafat pendidikan esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Jika dilihat dari segi proses perkembangannya, esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat, idealisme, dan realisme. Aliran tersebut akan tampak lebih mantap dan kaya akan ide-ide apabila hanya mengambil salah satu dari aliran atau posisi sepihak. Pertemuan dua aliran tersebut bersifat elektik, yakni keduanya berposisi sebagai pendukung, tidak ada yang melebur menjadi satu atau tidak melepaskan identitas dan ciri masing-masing. Aliran esensialisme dalam pandangan aksiologi, ontologi, dan epistemologi sangat mempengaruhi pandangan aksiologi. Bagi aliran ini, nilai berasal dan tergantung pada pandangan-pandangan idealisme dan realisme. Dengan kata lain, esensialisme terbina oleh kedua syarat tersebut. Yang pertama, teori nilai menurut idealisme. Penganut idealisme berpendapat bahwa hukum-hukum etika adalah hukum kosmos, karena itu seorang dikatakan baik jika interaktif dan melaksanakan hukum-hukum itu. Menurut idealisme, sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan juga mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Yang kedua, teori nilai menurut realisme. Prinsip sederhana realisme tentang etika ialah melalui asas ontologi, bahwa sumber semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidup. Dalam masalah baik, buruk, khususnya, dan keadaan manusia pada umumnya. Realisme bersandarkan pada keturunan dan lingkungan. Perbuatan seseorang adalah hasil perpaduan yang timbul akibat adanya saling hubungan antara pembawa-pembawa fisiologis dan pengaruh-pengaruh di lingkungan. Selanjutnya yaitu aliran perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial yang mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris berarti kekal, selama-lamanya atau abadi. Sedang tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham. Dalam Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English, perennialisme diartikan sebagai continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, yang berarti abadi atau kekal. Istilah filosofia perennis atau filsafat keabadian barangkali digunakan untuk pertama kalinya di dunia barat oleh Augustinus Steuckus sebagai judul karyanya De Perenni Philosophia yang diterbitkan pada tahun 1540. Istilah tersebut dimasyhurkan oleh Leibniz dalam sepucuk surat yang ditulis pada 1715 yang menegaskan pencarian jejak-jejak kebenaran di kalangan para filosof kuno dan tentang pemisahan yang terang dari yang gelap. Sebenarnya itulah yang dimaksud dengan filsafat perennial. Perennialisme merupakan paham yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Dalam membicarakan pendidikan, sasaran utama yang akan dicapai adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi, tak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan menempatkan kebenaran supranatural sebagai sumber tertinggi, oleh karena itu perennialisme selalu bersifat teosentris. Karena itu, menurut perennialisme, penyadaran nilai dalam pendidikan harus didasarkan pada nilai kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari wahyu, dan hal itu dilakukan melalui proses penanaman nilai pada peserta didik. Sedangkan kebenaran hakiki dapat diperoleh dan dilatih intelektual secara cermat untuk melatih kemampuan pikir dan latihan karakter untuk mengembangkan kemampuan spiritual. Aksiologi perennialisme. Dalam bidang aksiologi, perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan prinsip-prinsip supranatural, yakni menerima universal yang abadi, khususnya dalam tingkah laku manusia.
maka manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Di samping itu, ada pula kecenderungan-kecenderungan dan dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik. Tindakan manusia yang baik adalah persesuaian dengan sifat rasional atau pikiran manusia. Kebaikan yang tertinggi ialah mendekatkan diri pada Tuhan, sesudah tingkatan ini baru kehidupan berpikir rasional. Selanjutnya yaitu aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme. Rekonstruksionisme menganggap progresivisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat. Progresivisme hanya memperhatikan masyarakat pada saat itu saja, padahal yang diperlukan pada abad-abad kemajuan teknologi yang pesat ini adalah rekonstruksi masyarakat dan penciptaan tatanan dunia baru secara menyeluruh. Aksiologi rekonstruksionisme, sedangkan dalam bidang aksiologi, aliran ini berpandangan bahwa proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga halnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan alam semesta tidak mungkin melakukan sikap netral. Akan tetapi manusia sadar ataupun tak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tetapi secara umum ruang lingkup tentang pengertian nilai tidak terbatas. Nilai berdasarkan asas-asas supranatural, yakni menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdasarkan prinsip nilai teologis. Hakikat manusia adalah emanasi atau pancaran yang potensial yang berasal dari dan dipimpin oleh Tuhan, dan atas dasar inilah tinjauan tentang kebenaran dan keburukan dapat diketahuinya. Kemudian, manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan dan keburukan sesuai dengan kodratnya. Kebaikan itu akan tetap tinggi nilainya bila tidak dikuasai oleh hawa nafsu belaka. Karena itu, akal mempunyai peran untuk pemberian penentuan. Itulah hasil pembahasan materi tentang aksiologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.